apakah closing ini bisa dilaksanakan atau para marketing bisa berinteraksi dengan para pembeli, para calon pembeli atau calon nasabah lewat media sosial, video call kah atau lewat pesan singkat atau bagaimana? Jadi trading emas itu sangat menguntungkan, Bang. Bisa ya. Kita pakai yang pertama dulu adalah hypnorating. Hypnorating, kita merangkai sebuah tulisan penawaran dalam bentuk sebuah edukasi itu dengan kata-kata yang menarik ya. Ada beberapa kata-kata yang mengandung hipnosis karena terbatas ya, beberapa kata tersebut, jika atau maka ya. Nah, kalau kita sudah tahu perbendaharaan kata-kata ini, kata-kata hipnotis ini, lalu kita rangkai menjadi satu kalimat demi kalimat, dan itu menjadi sebuah kalimat penawaran, secara otomatis tanpa disadari oleh yang membaca itu akan masuk ke alam bawah sadar mereka dan akan menarik mereka lebih jauh. Itu dulu ya. Jadi ketika kita mau menawarkan sesuatu, baik lewat verbal maupun lewat tulisan, jangan sekali-kali kita langsung tembak ke produk. Contoh, peluang harga emas hari ini mengalami kenaikan bla 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 bla. Kalau Anda memberikan itu kepada orang yang paham, it's fine. Tapi kalau Anda memberikan itu kepada sembarang orang dan banyak orang yang tidak paham itu, akhirnya apa yang terjadi? Anda akan dianggap annoying, mengganggu, menjengkelkan buat mereka. Maka jangan heran kalau mereka banyak ngeblok Anda, ya, atau mungkin hanya delete. Saya sudah bersyukur seperti itu ya. Karena apa? Cara yang Anda lakukan itu terlalu barbar kadang-kadang. Ya, seperti itu. Anda tidak berusaha untuk mengedukasi orang. Pada judulnya saja kita harus namanya memberikan edukasi, ya, walaupun itu sekedar menawarkan. Ya, mengedukasi orang ini yang paling penting, membuka pikiran orang bahwa mereka itu sebenarnya butuh dengan produknya kita. Masuklah langsung dirasa pain-nya dulu, kebutuhannya dulu. Dia akan menderita, dia akan merasa rugi kalau dia tidak memakai atau dia tidak memanfaatkan peluang yang kita tawarkan. Itu pakai kata-kata. Baik, kata-kata. Nah, kalau yang tadi kan kalau ketemu langsung tuh bisa kayak tadi 80% itu membangun emosi kan Pak. Nah, kalau lewat media sosial itu apakah dipakai itu juga atau gimana? Dan bagaimana caranya? Oke. Nah, Mbak Sri, pertanyaan Anda sungguh menarik. Mbak Sri pernah nggak melihat adanya sebuah postingan tulisan yang di-like oleh ribuan bahkan puluhan ribu orang, bahkan di-share sampai ribuan kali? Pernah? Pernah ya? Banyak viral itu ya. Artinya apa? Tanpa kita sadari bahwa tulisan mereka itu sungguh menarik karena apa? Memuat berbagai kata-kata hypnorating. Ya, kalau kita bilang itu wow, itu kualitas jurnalistiknya atau konten itu oke banget. Nah, kalau di media sosial S3 marketing. S3 marketing gitu ya, gitu ya. Nah, itulah yang terjadi Mbak Sri. Sama sebenarnya pada praktiknya. Ya, hanya dalam sisi aplikasinya saja yang berbeda. Kalau kita sudah berhasil namanya membuat sebuah tulisan yang menarik, ya, dengan memakai yang namanya tadi perbendaharaan kata-kata hipnotis tadi, ya, runut, membuat orang selalu ingin kepo di setiap paragrafnya, selalu ingin tahu, gitu ya. Nah, itu juga bisa kita terapkan untuk melakukan edukasi atau penawaran di produknya kita. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya Mas. Ya, saya beberapa kali menulis di sebuah grup untuk menawarkan sebuah produk. Dan apa yang terjadi? Banyak orang-orang yang kepo PM ke saya menanyakan produk apa sih Mas yang dimaksud? Bagaimana caranya? Ya, kita mulai dari mana dan sebagainya. Seperti itu. Yang penting dalam sebuah tulisan atau dalam sebuah kalimat penawaran kita harus menyisakan adanya satu pertanyaan, satu atau dua pertanyaan di dalam kepala si customer atau kepala si calon pelanggan atau nasabah, ya, yang mendorong mereka untuk segera bertanya kepada kita. Penasaran ya. Penasaran itu kata kuncinya. Jadi jangan dibuka semua, ya. Misalkan pakai kalimat tahukah Anda atau data menunjukkan
bahwa orang Amerika lebih banyak melakukan investasi di perdagangan berjangka. Ya, ini membuat mereka memudahkan mereka untuk melipat gandakan asetnya. Ingin tahukah produk derivatif atau produk berjangka apa saja yang mereka koleksi? Misalkan seperti itu, gitu ya. Nah, selalu menyisakan 1, 2, atau 3 pertanyaan di kepalanya mereka ketika kita memberikan sebuah penawaran dalam bentuk edukasi di tulisan. Kalau gini Pak, kan tadi kalau langsung itu 30 menit itu bisa langsung posting. Nah, kalau lewat misalnya media Tulisan. sosial, tulisan atau apakah penggunaan teknologi itu biasanya adakah waktu-waktu yang bisa efektif untuk closing atau gimana? Oke. Setiap produk memiliki karakteristik berbeda-beda. Kalau karakteristik produk itu adalah tangible yang bisa kita sentuh, bisa kita pakai langsung. Ya, saya bisa katakan saya tinggal buat satu kalimat penawaran, hari itu posting, hari itu juga terjadi konversi. Itu bisa jadi. Tapi kalau kita menjual jasa intangible produk, ya, maka ini kita harus yang namanya susun, ya, berepisode dari episode 1, episode 2 seperti itu. Artinya apa? Kita merangkai adanya sebuah opini atau framing, ya. Mungkin di hari pertama kita ingin bertujuannya adalah supaya orang sadar dulu bahwa investasi terbaik adalah di emas, ya, atau membuat orang sadar bahwa selama ini kalau mereka investasi di emas dan mereka mau mendapatkan cuan besar, itu mungkin agak sedikit keliru. Contohnya seperti itu, kalau kita mau menggiring opini, gitu ya. Dan di hari kedua baru kita yang namanya kita kasih tahu bagaimana kita mengarahkan mereka berinvestasi emas yang benar itu seperti apa, produknya apa. Oke, lalu yang ketiga barulah kita masuk ke produknya kita. Ini loh testimoni atau cara perhitungan profit seperti itu, ya. Yang di hari keempat mungkin ya tadi testimoni, ya, testimoni dari beberapa orang-orang yang pernah menggunakan produk kita atau jasa kita, ya. Nah yang kelima baru ajakan yang namanya tadi call to action. Oke, baik. Ini Mas. Nah, dari misalnya ada bisa ketemu langsung, interaksi dengan pembeli kan bisa ketemu langsung atau lewat penggunaan media teknologi, media sosial kah atau dan lain-lain gitu. Menurut Mas Andri nih, yang mana sih lebih efektif gitu? Apakah ketemu langsung atau lewat penggunaan teknologi itu? Oke, sebenarnya yang lebih efektif memang sampai saat ini adalah harusnya ketemu langsung. Gitu ya, karena apa? Kita bisa bangun yang namanya emotional bonding, ya. Kita bisa melihat ekspresi orang dengan jelas, melihat orang, respon orang, apakah dia tertarik sama kita atau enggak, kayak gitu. Dan waktunya juga mungkin kalau dia terlalu terburu-buru, kita bisa kasih cari celah supaya orang itu bisa mengulur waktu lebih lama dengan kita dan sebagainya. Gitu. Banyak teknik yang bisa kita pakai pada saat kita ketemu. Tapi kalau misalkan harus terpaksa dengan media sosial, ini sangat efektif memang untuk barang-barang yang tangible product, ya, seperti mungkin ya jual sepatu, jual makanan dan sebagainya. Tapi kalau untuk jasa, ini akan sangat memakan waktu sebenarnya, jujur aja, ya, akan sangat memakan waktu. Dibutuhkan waktu yang agak lebih lama, seperti itu. Kecuali kalau kita menawarkan membungkusnya mungkin dengan promo berhadiah. Gitu ya, itu sebenarnya kalau promo berhadiah itu ya itu strategi sih, tapi menurut saya itu bukan strategi marketing yang gimana itu gimmick. Ya itu gimmick misalkan gitu ya. Anda buka hari ini misalkan tabungan 100 juta dapat Alphard, siapa yang nggak mau kayak gitu ya. Gila ya, 100 juta bisa dapat Alphard gitu ya, orang langsung kepo gitu kan. Kayak gitu, tapi itu gimmick. Gitu ya, itu buat saya itu bukan sebuah strategi kayak gitu. Tapi kalau kita bicara strategi ya untuk media sosial itu membutuhkan waktu yang lebih lama memang, ya. Tapi tidak ada yang tidak mungkin. Yang harus kita perhatikan intinya adalah fokusnya mempengaruhi pikiran orang, ya, mempengaruhi opini orang agar menyetujui pernyataan kita lewat pertanyaan-pertanyaan terbuka. Gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menjadi jembatan interaksi kita antara kita dengan lawan bicara. Menyetujui ya, itu kata kuncinya menyetujui. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas Andri.
apakah ada saran nih untuk para marketing, atau para broker dalam melakukan closing gitu? Oke. Yang pertama, jangan terlalu terburu-buru menjelaskan produk. Oke. Kita harus yang namanya membuat orang nyaman dulu. Ya, cari kesamaan, hobi dan segala macam seperti itu gitu ya. Lalu kemudian yang kedua, sebelum Anda mengclosingkan orang, cobalah Anda berlatih dulu role play dengan teman. Sering-seringlah role play. Iya, sering-sering role play. Apa yang kamu jelaskan, apa yang kita jelaskan, apakah dimengerti oleh orang lain, bahkan selevel teman kita sendiri. Ya, jangan terlalu kepedean langsung membawa penjelasan ini kepada orang lain. Gitu ya. Takutnya terlalu pede, akhirnya apa? Bahasa kita terlalu tinggi, kita terlalu terbawa emosi, mau buru-buru cepat supaya closing lah dan segala macam. Yang terjadi gagal. Ya, seperti itu. Ya, buatlah kalimat sesederhana mungkin. Materi presentasimu sesederhana mungkin. Begitu juga dalam menyampaikan. Itulah. Selalu pakai yang namanya perbandingan, analogi, dan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Itu. Yang ketiga tentunya hypnoselling. Ya, coba praktikkan hypnoselling ini terus-menerus, berarti sampai Anda ketemu titiknya bahwa Anda paham. Oh, gini tuh caranya. Gitu ya, dan ini hanya bisa didapat melalui latihan, bukan hanya just by teori. Seperti itu ya. Terakhir, jadilah gelas setengah. Saya nggak bilang gelas penuh, gelas kosong. Ya, kalau gelas kosong Anda menjadi bodoh sama sekali gitu ya. Tapi menjadi gelas setengah gitu ya, jangan terlalu penuh gitu ya. Kita bisa belajar banyak teknik marketing, kita bisa belajar banyak teknik selling, bukan hanya dari buku tapi juga dari orang lain, pengalaman teman dan sebagainya, seperti itu. Tapi kita harus filter juga, apakah itu cocok atau tidak di industri kita atau di produknya kita, seperti itu. Apalagi kalau misalnya produk ya Pak, harus ada pengetahuan produknya. Gitu. Iya. Dan terakhir, tadi Mbak Sri menyinggung pengetahuan produk. Kalau kita menjual barang sesuatu yang premium, maka yang harus paling penting adalah product knowledge. Itu yang paling penting. Ya, jangan sampai kita memalukan. Ya, kita ngomongin Pak, kita hanya jual tentang emas. Lalu kemudian ada orang mungkin nanya produk lain tentang forex. Ada orang mungkin nanya tentang indeks dan kita nggak tahu apa-apa. Ya, itu menjadi satu pur banget buat saya gitu ya. Itu 50% closing power itu mungkin bisa turun ya gitu ya. Product knowledge, yang kedua confident, ya. Yang ketiga tentunya adalah dari sisi disiplin. Ya, disiplin untuk selalu berlatih dan mau belajar. Gitu. Dan itu yang akan membawa Anda lebih cepat closing nantinya. Ya, menjadikan pribadi Anda lebih hebat, lebih yakin, lebih mantap untuk mengclosingkan orang. Ya, confident juga paling penting. Gitu ya. Gestur juga. Gestur dan segala macam gitu ya. Ya, kalau kita mungkin produk knowledge oke, tapi kita kalau bicara A, I, U, E, O juga orang juga nggak nyaman ya, seperti itu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mas Andri. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Semoga pembahasan Mas Andri tadi itu bermanfaat lah untuk para marketing, para broker atau siapapun yang ingin belajar tentang closing seperti itu. Baik. Terima kasih Mas. Sama-sama Mbak Sri. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang closing dalam waktu 30 menit. Pembahasannya sungguh menarik. Dan tentunya jangan lupa nonton juga program Pialang Talk di episode-episode sebelumnya. Dadah.